Selesai, tinggal nyambung lagi, lanjut berikutnya. Ya, kita bahas sedikit. Ya, ketemu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali di malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda, yaitu mengenai ciri akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kita telah membahas ciri fisik Al-Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas bagaimana akhlak beliau, bagaimana muamalah beliau ya dengan orang lain. Terakhir kita telah membahas yang pembahasan mengenai hijamah atau bekam. Dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga berbekam, ya, sehingga ini menjadi hal yang dianjurkan bagi kita juga untuk berbekam. Bagi yang mau maka silahkan, ya, dia boleh berbekam. Ya. Dan ini adalah pengobatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Ya. Maka dari itu hendaknya kita kalau bisa ada waktu begitu, sempatkan untuk berbekam. Meskipun cuma sekali dalam berapa tahun gitu. Ini mah kita merasakan gitu ya. Oh begini tuh dibekam. Tapi pastikan bekamnya itu sama orang yang bisa ya, bukan asal-asalan, asal bisa gitu kan. Ya, karena ini berkaitan dengan pengobatan begitu. Ada titik-titik tertentu yang memang dijadikan titik bekam, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pembahasan yang berkenaan dengan ini, Nabi SAW ya, berbekam. Ketika berbekam, beliau memberikan upah kepada hajjam, kepada orang yang atau tukang bekamnya. Jadi beliau memberi upah, berupa apa di sini? 2 sok makanan. Jadi ketika selesai beliau kasih itu upah, ya, 2 sok makanan. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya mengambil upah bagi orang yang pekerjaannya itu bekam. Ya, dia buka klinik bekam, it's okay, nggak masalah. Itu diperbolehkan dalam Islam. Ya.
dia menarif sekian untuk bekamnya, atau mungkin karena dia juga punya sertifikat bekam, ya, maka itu juga dihargai, bisa jadi lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Sehingga hal itu tidak mengapa dalam Islam. Ya, Bapak mungkin capek, lelah begitu ya, pengen badannya udah mulai gak enak nih, mau dibekam, silakan cari tempat bekam. Baik. Bahkan juga ada asar dari Abdullah bin Abbas, seandainya kalau bekam itu tidak harta penghasilan dari bekam itu eh, haram ataupun dikatakan makruh begitu, maka tentunya Nabi SAW tidak akan memberikan upah, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa saya dari ini, hadis ini menunjukkan bolehnya tukang bekam mendapatkan upah dari pekerjaannya. Nabi SAW juga membekam 3 kali di dua urat lehernya, di antara kedua pundak. Ya. Kemudian Nabi SAW juga biasa berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Nah, ini dia ya. Nabi SAW. Tapi bulannya bulan Hijriyah. Nah, jadi bukan 17, 19, 21-nya tanggal Masehi ya, bulan Masehi atau tahun Masehi, tapi bulan Hijriyah. Nah, ini harus dicocokin nih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan siapapun yang berbekam tanggal 17, 19, dan 21, maka bekam itu menjadi penyembuh segala penyakit. Ya mudah-mudahan demikian. Kita minta pertolongan kepada Allah, karena yang menyembuhkan bukanlah bekamnya, bukan tukang bekamnya tentunya, tapi Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Ya. Maka kita berharap ketika kita datang kepada tukang bekam bukan mengharap kesembuhan dari bekamnya itu. Bukan dengan bekam itu kesembuhan datang, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan itu melalui nah, perantara, yaitu bekam ini, pengobatan ini. Baik. Alhamdulillah. Dan kalau ini berkaitan dengan bekam, maka hukumnya boleh. Kalau berkaitan dengan yang serupa juga pengobatan, tapi pengobatannya itu ruhaniyah. Wah, apa itu? Ada yang tahu? Ruqyah. Ruqyah. Ruqyah itu nggak selalu mengusir jin ya. Aku dengar kata ruqyah itu, wah pas ini mengusir jin. Enggak ya. Tidak begitu, Pak. Ya. Ruqyah itu ya menyembuhkan segala penyakit juga. Bahkan ketika disengat kala jengking, pengobatan utama itu bisa dilakukan dengan ruqyah. Ruqyah mandiri. Ya. Lakukan sendiri. Ya, bila kita ada di antara kita tersengat kala jengking atau lebah begitu, langsung pengobatan pertama itu adalah ruqyah diri sendiri. Ya. Dan hal itu boleh. Boleh saja seorang meruqyah. Ya. Kemudian hukumnya boleh enggak diberikan upah? Nah, ini mungkin jadi pembahasan orang mau meruqyah. Saya merasa gelisah, gelisah yang luar biasa, khawatir akan cemas begitu. Perlu diruqyah nih. Terus ada temannya buka klinik ruqyah. Terus dia meruqyah. Lalu diberikan upah. Boleh atau tidak? Hah? Masya Allah. Mulai kategori bisa masuk tercela. Baik. Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Belum pernah diruqyah ya, Pak? Ibu mungkin udah pernah diruqyah, Bu? Belum ya? Baik. Ya,
Jadi masalah ini berawal dari ketika para sahabat, ya, mereka salah seorang sahabat tatkala itu meruqyah kepala suku, ya, kepala suku yang tersengat kalajengking kalau nggak salah. Kemudian sahabat itu meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Kala itu sembuh, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, lalu dibayar dengan diberikan kambing, berapa kambing sebagai upah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu diceritakan tentang itu, maka beliau tidak mengomentarinya, bahkan minta sebagiannya. Artinya hal itu diperbolehkan. Ya. Jadi memberikan upah kepada orang peruqyah itu diperbolehkan, gitu ya. Nah, ini sehingga ketika ada yang meruqyah lalu dia mentarif, itu boleh-boleh saja. Tidak masalah. Yang masalah itu berlebihan. Ya, tarifnya itu sampai berapa digit gitu. Ini ya berlebihan. Tapi kalau sewajarnya insya Allah itu masih dalam tahap normal-normal saja. Ya, jadi boleh silakan. Justru yang hukumnya sedikit tercela itu adalah justru adalah upah dari bekam. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Ya. Karena memang ada hadisnya di mana kasbul hijamah khabith. Penghasilan dari atau income dari bekam itu adalah suatu hal yang buruk. Nah, karena inilah jadi perselisihan. Namun memang yang saya bawakan adalah pendapat yang saya ikuti, yaitu bolehnya mengambil upah tanpa ada tercela sedikit pun pada pekerjaan, yaitu membekam maupun ruqyah. Ya, demikian. Namun kalau Bapak Ibu merasakan memang gelisah, cemas ya, ataupun tadi ya tersengat lebah dan lain sebagainya, usahakan ruqyah sendiri saja. Ya. Kalau bisa sendiri. Tidak perlu sampai meminta orang lain untuk meruqyah kita. Ya. Jadi asal ruqyah itu adalah dari diri kita sendiri. Karena yang kita yakini adalah sekali lagi Allah yang menyembuhkan. Ya. Bukan orang lain, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha diri dulu, sendiri dulu, kita coba. Kalau memang tidak masih begitu, belum ada efeknya sekian lamanya, ya, barulah kita minta orang lain. Ya, mungkin kita anggap sebagai orang yang berilmu, orang yang soleh untuk meruqyah kita. Atau kalau ketemu ada orang yang memang dia peruqyah, maka silahkan. Baik. Bapak Ibu pernah tersengat lebah nggak? Tawon gitu. Pernah ya? Kalau sembuhnya pakai apa? Ya, biasanya ditunggu 3 hari aja gitu ya, dibiarin ya. Biarin aja nanti juga sembuh gitu. Ya, itu baca surat Al-Fatihah seperti yang dilakukan sahabat itu berulang-ulang. Tutup dengan tangan kanan, bismillah, kemudian baca itu surat Al-Fatihah berulang-ulang. Insya Allah langsung kempes. Langsung hilang bengkak. Sisanya hanya gatal-gatalnya saja. Itu kalau dia itu langsung gatal, itu terakhir tuh gatal banget gitu. Pengennya digaruk ini. Itu biasanya sisanya udah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Cukup lama gatalnya itu. Tapi ini real. Ya, jadi ruqyah itu real. Silakan, Pak. Kalau memang seperti itu, kondisi darurat, langsung ruqyah. Ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Penyembuh.
Alhamdulillah. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya. Kita tinggalkan itu sejenak. Yang berikutnya adalah dzikru asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menelusuri nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau dinamakan Muhammad, tapi punya nama yang lain juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammadun." Nama saya Muhammad. Wa ana Ahmad. Nama saya juga Ahmad. Ya, Muhammad Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yumha bil kufr. Nama lain beliau juga Al-Mahi. Kenapa dinamakan Al-Mahi? Karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya apa? Muhammad. Kemudian yang kedua Ahmad. Yang ketiga Al-Mahi. Wa ana al-hashir alladhi yuhsyaru an-nas ala aqibi. Kemudian yang berikutnya beliau dinamakan Al-Hashir. Al-Hashir. Al-Hashir ini punya beberapa makna. Artinya yang pertama, orang yang pertama kali dibangkitkan dinamakan Al-Hashir. Nabi SAW nanti ketika di hari kiamat, ya ketika semua sudah dihancurkan, ya kemudian diwafatkan semuanya, lalu ketika dibangkitkan maka manusia pertama kali dibangkitkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua dari Al-Hashir adalah orang yang mengumpulkan manusia dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu makna yang kedua. Orang yang mengumpulkan manusia dari zaman beliau, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna kedua dari Al-Hashir. Makna yang ketiga dari Al-Hashir adalah tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada nabi yang datang setelahnya. Ini adalah tiga makna dari Al-Hashir. Sekarang kita mengetahui bahwasanya beliau memiliki nama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir. Sudah ada 4 yang kita ketahui. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui lebih dari ini ya. Wa anal aqib. Dan beliau juga dinamai dengan Al-Aqib. Al-Aqib artinya adalah tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi maksud dari Al-Aqib maknanya adalah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah berapa nama yang kita ketahui di sini? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Ada 5 di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammadun." Nama saya Muhammad. Wa Ahmad, juga Ahmad. Sama ya. Wal Muqaffi. Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu maknanya adalah tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Al-Aqib. Ya, maknanya sama. Wal Hashir disebutkan lagi nama beliau Al-Hashir. Wa Nabiyut Taubah. Ya, Nabiyut Taubah. Wa Nabiyur Rahmah. Nabiyut Taubah, ya, nabi yang bertaubat, kemudian nabi yang punya penuh rahmat, kasih sayang.
Sehingga dari hadis yang ini, yang barusan kita baca, kita ketambahan 3 nama dari nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, dan Nabiyur Rahmah. Jadi total ada berapa, Pak? Ada berapa? 8 apa 9? Apa 4? Ada 8. Ya, 8. 5 tambah 3. Betul ya? 5 tambah 3. Ngecek aja. Baik. Jadi 8 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita ketahui. Lalu dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan waqad sammahullahu ru'ufan rahima. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rauf Rahim. Rauf Rahim. Yang artinya penyantun dan penyayang. Nah, ini dia. Ya, Rauf Rahim. Berarti sudah ada berapa? 10. Baik, 10. Dan inilah yang disampaikan juga diantaranya oleh Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab beliau ya. Di kitab beliau itu saya lupa namanya Asy-Syifa li tahqiq li ta'rif huquqin Mustafa atau seperti itu. Saya lupa judulnya. Kitabnya cukup tebal dan di salah satu babnya adalah membahas tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada salah satunya beliau menyebutkan ada 10 dari Al-Qur'an dan hadis. Namun Bapak Ibu sekalian, segala nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di luar dari Al-Qur'an dan hadis tidak boleh kita tetapkan. Tidak boleh kita akui. Tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita sebutkan. Tidak boleh kita sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sumber dari Al-Qur'an dan hadis kita tinggalkan. Ya. Karena di sana ada orang-orang yang di mana berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau berlebihan sehingga memunculkan nama sampai 100 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 200 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sumbernya kalau ditarik tidak ada dari Al-Qur'an dan hadis. Makanya seperti ini kita tinggalkan. Kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap ghulu, berlebihan dalam memuji beliau sebagaimana orang Nasrani berlebihan memuji siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah. Alhamdulillah, berarti kita rekap nama Nabi SAW yang pertama adalah Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Aqib, yang keenam Al-Muqaffi, yang ketujuh Nabiyut Taubah, yang delapan Nabiyur Rahmah, 9, 10 Rauf Rahim. Nah, alhamdulillah. Hafal ya Pak ya? Jamaah hafal ya? Ayo tutup matanya. Jangan nyontek. Yuk kita tes. Insyaallah. Inilah bukti ya. Kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita ngerti nama-nama beliau. Ya. Nggak usah kita nama-nama sahabat mungkin terlalu banyak. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri harus kita hafal. Sebagaimana kita cinta sama pasangan kita. Kita masih ngerti nama panjangnya. Coba Bapak sebut nama istrinya. Apa enggak? Enggak ya Mas, lupa. Waduh. Ya ini kalau ini nanti dipertanyakan ya Pak ya. Masih hafal. Mesti hafal. Kenapa? Karena sayang, peduli, cinta. Ketika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita
wajib mengetahui nama-nama beliau. Kita wajib mengetahui ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita bahas panjang lebar. Ya. Bagaimana akhlak beliau itu juga harus kita ketahui. Itulah bukti cinta kita kepada beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Yang berikutnya, kita masuk bab berikutnya, yaitu wasfu umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disampaikan dalam kitab Bu'itha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa ibnu arba'in sanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pertama kali sebagai seorang nabi ketika berusia 40 tahun. Usia matang 40 tahun. Fa makutha bi Makkah 13 sanah yuha ilaihi. Kemudian beliau tinggal di kota Makkah setelah diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Beliau tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Ya. 13 tahun. Jadi setelah beliau diutus 13 tahun beliau tinggal di kota Makkah dakwah di sana. Tsumma umira bil hijrah fahajara ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Kemana? Hijrahnya ke kota Madinah. Famakatha biha 10 sinin. Dan di kota Madinah beliau tinggal selama 10 tahun. 10 tahun. Berarti Bapak Ibu, total dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun beliau berdakwah. Sehingga beliau wafat pada usia berapa? Kalau 40 diutus 23 tahun jadinya 63 tahun. Betul sekali, Pak. Masya Allah. Mumtaz. 63 tahun. Wa ajma' ahlul ilmi ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah jalla wa ala rasi 40 sana min umrihi. Nah, ini beliau menjelaskan kembali adanya kesepakatan ya di antara ulama. Memang Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Wa tafaqa ahlul ilmi ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama bil Madinah ba'da al-hijrah 10 sinin. Dan terjadi kesepakatan pula di antara ulama bahwasanya memang Nabi SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Wa bi Makkah qabla nubuwah 40 salah. Dan ketika beliau diutus di kota Mekah itu pada usia 40 tahun. Wa inna ma khilaf fi qadri iqamatihi bi Makkah ba'da nubuwah. Namun memang yang terjadi khilaf atau perbedaan pendapat, bukan pendapatannya. Perbedaan silang pendapat. Itu terjadi di antara ulama pada pembahasan berapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah setelah diutus menjadi Nabi. Nah ini ya. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12 dan seterusnya. Was-sahih, maka penulis kitab ini menyampaikan, Syekhuna menyampaikan bahwasanya yang mendekati kebenaran adalah 13 tahun lamanya beliau tinggal di kota Makkah setelah diutus menjadi Nabi. Sehingga umur beliau ditutup pada usia 63 tahun. Gitu ya. Baik. Ini seakan-akan ada mukaddimah nih Pak jamaah sekalian. Ya, kita begini sebenarnya ada mukaddimah ya Pak ya. Sebentar lagi kita akan membahas perjalanan
panjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bab yang berikutnya wasfu wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumul wafat, hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari apa Pak? Hari, jangan ragu, harus yakin. Al yakin la yazulu bi syak. Orang yakin itu tidak bisa diganggu dengan keraguan-raguan. Oh, harus yakin. Hari apa Pak? Hari Senin. Nabi SAW diwafatkan hari Senin. Maka maksud dari ini adalah pada hari Senin. Karena Nabi SAW itu wafat karena penyakit. Ya, akibat penyakit yang diderita beliau itu sejak bulan Safar. Ya. Sejak bulan Safar, kemudian Rabiul Awal masuk, itu makin parah penyakit beliau ya. Sampai akhirnya tiba di hari Senin, tanggal berapa? Tanggal berapa? Wafatnya Nabi SAW sepakat ini, karena tercatat. Tanggal berapa? Yang biasa dirayakan sebagai hari kelahiran juga. 12 Rabiul Awal. Jadi sekaligus merayakan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa Pak? Ini tolak ukur cinta kita kepada Nabi SAW ya seperti ini. Tolak ukur kita. Kalau kekasih kita yang di rumah, hafal, tahunnya sekian. Apalagi pemain bola, wah itu, lahirnya sekian, hafal itu, masya Allah. Kehidupan sehari-hari hafal, masya Allah itu. Kalau dia tuh kalau makan sarapan tuh begini, makanya tubuhnya keker begini, wah masya Allah. Bahkan usia tubuhnya itu lebih muda daripada usia aslinya. Itu hafal banget. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentar, apa ya? Siapa dia? Nah, itu dia. Bapak Ibu sekalian, generasi muda kita itu sudah hampir kehilangan identitas keislamannya. Ya. Bermula dari sosial media yang sekarang mudah diakses. Hilang identitasnya. Dari mulai apa? Dari mulai pengasuhan orang tua yang tidak tepat, tidak sesuai dengan anjuran atau tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Bainamal muslimuna fi salatil fajr min yaumil itsnain. Pada hari Senin, ketika para sahabat sudah bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Ini kisahnya berarti Nabi SAW sudah sakit ya. Sudah sakit parah. Ketika absen dari sholat jamaah, yang menjadi imam badal, imam pengganti, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar yusalli bihim. Abu Bakar sudah siap menjadi imam sholat. Kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitra hujrati Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata membuka tirai kamar beliau. Fa nadhara ilaihim wa hum fi sufufi shalah wa huwa qa'im. Nabi SAW memandangi mereka sambil berdiri yang sedang merapikan barisan siap untuk melaksanakan salat subuh. Ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Dan saat itu Nabi SAW terlihat wajahnya begitu indah, begitu bersih dan lembut. Tsumma tabassama sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia. Kenapa? Karena mereka
melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a Abu Bakar ala aqibaihi liyaqifa fi shaff wa dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yakhruja ila shalah. Lalu Abu Bakar ternyata mencoba untuk mundur dari imam, mundur ke posisi makmum, mundur dia. Mau masuk ke posisi makmum karena menganggap ya Nabi SAW keluar untuk menjadi imam, menggantikan beliau. Wahammal muslimun ayakhruju min sholatihim. Hampir-hampir para sahabat ini membatalkan sholatnya karena saking gembiranya, farhan, gembiranya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Fa asyara ilaihim bi yadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimmu salatakum. Lalu Nabi SAW menahan Abu Bakar dan yang lainnya, lalu mengatakan sempurnakan salat kalian. Artinya lanjutkan salat kalian. Tsumma dakhala al-hujra wa arkha sitr. Kemudian beliau ternyata masuk kembali ke kamar beliau lalu menutup kembali tirainya. Cerita ini, kisah ini belum selesai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sudah tergambarkan tadi kurang lebihnya kondisi saat itu. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan maka nanti bisa ditanyakan setelah adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.